Tadi kan kalau lantai dalam tari daerah itu kan terbagi dua. Secara garis besarnya itu ada dua. Yang pertama dia pola lantai lurus. Nah ini kan terbagi lagi tadi kan, diagonal, vertikal, segitiga, sama zigzag, horizontal. Nah yang pertama kita bahas yang horizontal dulu deh. Ada yang tahu horizontal itu bentuknya seperti apa? Ada? Ya ada. Jadi horizontal itu biasanya bentuknya seperti ini. Dia mengarah, garis yang mengarah ke bawah. Oke? Garisnya mengarah ke bawah seperti ini. Terus ada diagonal. Nah, kalau diagonal, dia garisnya nggak kayak gini, tapi kayak gini. Ke samping. Lurus ke samping. Terus ada vertikal. Garisnya lurus tapi mereng. Terus ada segitiga yang kita tulis tadi. Ada yang tahu bentuk segitiga seperti apa? Kayak gini kan? Ya kan? Kayak gini. Terus yang terakhir ada dia zigzag. Zigzag. Tahu nggak dari semua ini persamaannya apa? Ada yang tahu? Kalau kita perhatiin pasti ada kesamaan. Coba apa sih kesamaannya dari semua ini? Ayo satu orang. Ada yang tahu? Gak apa-apa, jawab aja. Karena nggak makan orang kok. Jawab aja. Santai aja.
biar apa gitu. Biar apa? Biar apa sama bapak? Kakak yang itu nih, bisik-bisik apa? Apa coba? Kenapa sih dalam tari daerah itu kita harus pakai pola-pola kayak gitu? Oke, biar kakak jelasin. Yang pertama itu supaya tariannya itu lebih tertata. Kan kalau dia lurus gini-gini kayak gini, ada bentukannya, enggak dia kayak gini kan nggak enak kita lihatnya ya kan. Yang pasti supaya dia lebih tertata dan penarinya pun dia nggak bingung nih, oh aku mau kemana nanti ya, apakah aku harus ke depan, apakah harus aku ke belakang gitu kan. Terus supaya lebih cantik, kalau misalnya ada polanya misalnya huruf E atau huruf L, dia kenapa bang? Apa? Ya kenapa? Jadi ya bentar lagi kita pulang nih. Udah mau jam 12 kan? Pulang jam 12 kan? Bentar aja. Jadi itu supaya lebih tertata, lebih cantik bentuknya, dan supaya lebih memudahkan penari itu. Mungkin segitu aja materi yang dapat kakak sampaikan ya. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang bingung gitu kayak gitu? Ada nih. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya? Gak ada? Oke, kakak ada nanya sama kalian. Dari apa? Yang besar lah suaranya. Namanya Adit. Nggak tahu. Yang mana? Kita itu dari kecil harus tahu kita mau jadi apa. Nanti mau besar kayak nanti udah SMP mau jadi guru, udah tamat mau jadi tentara, mau jadi polisi, nggak masalah. Yang penting kita harus tahu dulu mau jadi apa gitu. Yang Adit suka deh apa? Entah itu polisi atau tentara. Mau menjadi polisi. Kalau ini kakak ini namanya siapa? Oh, jadi guru. Kalau jadi guru kan sabar ya sama murid-muridnya, nggak boleh marah-marah ya. Terus ini kakak ini. Hah? Ya Balkis, mau cita-cita jadi apa? Mau jadi guru. Mana ya mau jadi guru ya? Ini emang ini. Siapa? Dafa. Ya, Dafa. Kenapa? Mau jadi apa cita-citanya? Tentara. Oh, tentara ya, mau jadi tentara. Terus ini nih, kakak ini, udah ayo jangan malu. Siapa namanya? Ya Dini, cita-citanya Dini? Ini ya. Kenapa tapi kenapa? Yang besar suaranya. Bahkan kalau Dini ada jadi perawat, jadi suster, jadi guru, banyak ya cerita. Oke, Dini mungkin dia lagi malu ya. Lanjut ke abang ini yang ganteng yang senyum-senyum. Apa bang? Namanya siapa? Riki. Ya Riki. Riki cita-citanya jadi apa? Wis sama ya kayak abang yang ini ya. Banyak berarti yang mau jadi guru, ada yang mau jadi tentara. Itu abang itu. Apa bang? Hah? Jadi tentara juga. Semua ya enggak tuh. Ya, mau jadi apa bang? Gak apa-apa, jangan malu. Tapi balapnya hati-hati, nanti tabrak-tabrakan. Balap ya. Terus kakak itu nih yang di belakang. Ya. Jadi guru juga, itu abang ini. Madan. Ya. Mau jadi apa Madan? Oh, polisi, berarti polisi, tentara, guru, sama pembalap. Iya. Jadi pembalap. Oke sih, tapi kalau kita memang ada cita-cita itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Kita juga harus usaha, jangan kayak mau aja tapi nggak ada usaha, harus ada usahanya juga. Belajar yang rajin gitu. Harus. Bentar lagi kita belajar.
Baru jam Mati tuh jamnya. jam 11:45. Oke, bentar lagi, 15 menit lagi. Apa ya lagi ya? Kakak mau nanya nih sama beberapa orang nih, boleh kan? Habis itu tadi. Ih, tidak ada. Jangan lagi itu. Bentar lagi kita pulang. Ini abang ini, tadi siapa yang lupa kakak? Ya, Adit. Menurut Adit ya, pelajaran apa sih paling enak menurut Adit yang Adit suka gitu? Bendo kenapa? Suka aja gitu, entah karena ini kak gurunya enak atau kayak gampang aja gitu Adit ngertinya gitu. Iya gampang. Berarti Adit suka bahasa Indonesia ya. Terus pelajaran paling gak suka sih, yang paling ya Allah nggak masuk ini ya Allah nggak Matematika. Apa? Jangan yang nggak suka matematika, kenapa nggak suka matematika? Saya kali, iya sih nanti dia X kali Y kali baru gitu ya kan, susah memang. Terus guru yang Adit suka siapa? Oh, Umi Mega di kelas 5 ya? Oke deh, makasih ya Adit. Terus ini Safira, ya Safira kamu nanya nih sama kayak Adit. Pelajaran yang Safira paling suka apa? MTK. Suka MTK, yang lain nggak suka MTK? Iya, suka MTK. Kenapa? Karena enak. Lebih gampang berarti ya, mudah. Berarti Safira ini sukanya matematika. Kalau pelajaran yang nggak disukai kurang nih bahasa Inggris. Oh iya sih, bahasa Inggris kakak juga susah. Soalnya kan kita bahasa Indonesia nih kan, bahasa Inggris nih kayak bahasa orang lain gitu. Tapi memang kita perlu belajar bahasa Inggris karena nanti kalau misalnya kita keluar negeri ya, insya Allah ya kan pakai bahasa Inggris kan. Nah, perlu juga sih bahasa Inggris. Nah, terus guru yang paling disuka apa? Mega juga. Oke, lanjut deh kakak ini. Ya kakak Chris, tadi sama deh pertanyaannya. Pelajaran apa yang Kak Bangkis suka? Suka bahasa Arab Melayu. Kenapa suka Arab Melayu? Enak ya. Mungkin ada yang soalnya susah, kita mudah gitu ya kan. Terus pelajaran yang paling gak disukai Inggris. Bahasa Inggris. Apa ya kalian ya kan suka mungkin. Jadi kenapa kayak gitu Kak? Ketahuan. Kenapa Dewi mau pulang kita? Kak Mei. Bentar lagi ya. Sedikit lagi. Ini guru kesukaan Marisa. Mega. Oke. Semua suka Umi Mega ya. Terus abang ini yang ganteng sekali. Ini pelajaran kesukaan abang apa? Matematika. Oh, suka matematika sama kayak Safira ya? Enggak berkelahi kan kan? Kayak ya enggak kan? Dia bang dia lagi sama Safira. Kata kami. Enggak apa-apa. Terus pelajarannya nggak disukain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
sekali ya, apalagi menghadapi anak-anak yang setiap harinya berubah sifat karakternya, apalagi setiap tahun per tahun itu ada pengalamannya gitu. Yang paling berkesan ya ketika mereka pertama kali belajar itu pasti kan ada hal-hal yang membuat kita merasa marah gitu dengan tingkah laku mereka. Tapi ketika lama-lama mereka mungkin dari kita juga gitu, karena sebagai seorang guru harus tahu karakternya, mereka kita juga belajar dari mereka, jadi kita harus mengetahui seperti apa. Dan lama-lama ya akhirnya menjadi biasa, itu menjadi pembelajaran juga bagi seorang guru. Saya semakin depannya mungkin bisa lebih baik lagi menjadi guru, bisa tahu bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang berbagai macam karakter dalam kehidupan mengajar dan sebagainya. Bagaimana cara kita memahami karakter dan psikologi seorang siswa? Bagaimana cara mengatasi karakter itu yang penting ya. Setiap dalam pembelajaran itu kita harus tahu memang setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda gitu, sifat-sifatnya. Kita harus mempelajari gitu mereka. Kita perhatikan satu persatu anaknya apa itu, mungkin dengan cara kita berbicara, berdialog dengan mereka, ngasih pertanyaan, setelah itu kan ada respon dari mereka, bagaimana mereka cara menjawabnya. Ada juga yang diam, harus tahu kenapa dia diam gitu. Ada yang kawannya selalu aktif gitu, selalu yang kawannya kita harus pelajari itu sama mereka. Dan mereka kalau kita kasih suatu cerita atau bagaimana, dan mungkin ada permasalahan dari mereka, mungkin kita bisa panggil namanya, kita tanya gitu. Adalah pendekatan dengan mereka satu persatu ya, yang mungkin yang tidak bisa kita bagaimana ada permasalahan, tetapi bagaimana mereka sifat mereka bagaimana gitu. Salah satu mengatasi cara itu ya kalau anak bagaimana gaya belajar mereka, mungkin ada pendekatan-pendekatannya. Ibu sendiri lah, bagaimana cara ibu mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, karena banyak sekali Iya. Dari dulu sampai sekarang memang problemanya seperti itu gitu. Jadi kita kalau ingin agar anak memahami satu pelajaran, dengan cara kita harus mengembangkan cara mengajar kita gitu. Misalnya ya, itu terkait dengan metode. Metode cara mengajar kita. Jangan kita kalau dulu mungkin ceramah, catat di papan tulis, anak-anak catat, itu kasih soal, latihan. Sekarang tidak seperti itu, apalagi kurikulum merdeka ya. Banyak perkembangannya. Jadi biar efektif, biar anak itu semangat, biar anak itu tidak bosan, adalah metodenya dengan cara misalkan ada kegiatan biar kita diskusi gitu kan, kita ada beberapa permasalahan yang ada di sekitar sekolah atau kelas, kita buat kelompok anak-anak, kita diskusikan ada masalah ini, terus kita ada alat-alat peraga media. Walaupun di sekolah nggak ada, sekarang misalnya pakai proyektor kan, sudah lebih modern, proyektor, terus nonton video anak-anak ini apa gitu. Sekarang mereka belajar berpusat pada siswa, jadi guru sebagai fasilitator harus tahu anak ini seperti ini. Ada itu gitu metodenya, ada yang kelompokkan, itu tadi ada yang mereka ini kritis, jadi itu macam-macam lah. Jadi kita bisa belajar dan pembelajaran dengan cara
seperti itu bisa lebih efektif dan bisa lebih anak-anak bisa berkembang dari tulis dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dibahas dalam remaja itu, otomatis mereka bisa memahami dan paham akan materi yang diberikan. Lebih luas menggunakan Teknologi dan seperti dulu. iya, dan guru pun juga mesti harus mengembangkan itu, jangan jadi guru tuh harus tahu IT, harus tahu apalagi sekarang banyak ya yang AI, pokoknya berkembang gitu, jadi bisa membantu sebenarnya. Aplikasi itu sangat membantu, jangan tergantung pada Bagaimana penggunaan diri kita, bagaimana cara kita menggunakan. Nah, itulah salah satu yang metode ya, jadi supaya nggak bosan, anak-anak bersemangat. Kadang kan kalau ditanya naik, malas begini gitu, nggak mau mengerjakan. Tapi dengan secara metodenya berkembang, ganti-ganti setiap harinya itu, mereka semangat. Karena lebih asik ya kan Bu, tidak monoton gitu Iya, saja. semua itu pembelajaran itu sekarang itu ya berpusat pada siswa yang kritis gitu. Jadi jangan hanya ya memberikan saja. Sekarang itu fasilita memberikan ilmu, tapi anak-anak juga belajar juga. Sekarang gurunya sebagai fasilitator, memberikan apa yang seperti ini. Jadi mengawasi pemerintahnya, membantu. Ya sudah banyak praktek dan pemikiran kritis ya kan. Setelah itu diberikan ada lembar kerja ya kan, lembar kerja siswa, mereka langsung mengaplikasikan di situ, ada refleksi seperti itu, dan itu semua itu setelah evaluasi, setelah itu guru juga harus refleksi diri, evaluasi diri, apakah sudah tercapai tujuan ngajarnya gitu. Karena dunia terus berkembang ya kan. Dunia pendidikan berkembang seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya ya Bu, bagaimana cara kita mengatasi konflik antar siswa? Karena kadang itu kan ada berkelahi gitu ya kan. Itu sudah memang hari-harinya ya kan, bukan anak-anak namanya kalau tidak ada konflik itu ya kan, itu sudah manusia sudah terbiasa. Dan disitulah persiapan seorang guru untuk bagaimana mengatasi konflik. Hanya karena pulpen atau pensilnya diambil, berantem, terus main kumpul, Awalnya bercanda terakhir nangis ya kan Bu. bagaimana ya, mungkin kalau kita punya emosional atau tingkat kesabaran yang tinggi selama ini ada dulu, harus dianalisis dulu apa ini permasalahannya, jangan sampai kita menuduh ini karena ini percaya sama kawannya ini nih, kita harus ya analisis, kita harus dua-duanya ya yang berantem itu harus Mendengarkan dari kedua dengarkan belah dari pihak. kedua belah pihak apa permasalahannya, jelaskan yang benar, apa yang enggak, terus sekarang bagaimana mungkin dari apa ya, dengan kata-kata yang lembut. Kadang kan anak-anak itu kan nggak mau ya kalau seorang guru bicara keras atau kasar jadi takut. Apalagi kalau dari kantor ke kantor juga udah semacam trauma mungkin ya. Jadi Takut salah apa gitu ya kan. tapi itu balik kelasnya dulu ya. Kalau saya memang jadi ada apa masalah kenapa ya, kedua-duanya jadi tanya gini, oh begini ya ada sekarang ya. Jadi solusinya bagaimana kita harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka itu ya masih bermusuhan gitu. Cuma kita ingatkan sekarang saling damai, saling memaafkan, nanti di luar kelas pun harus juga berdamai, harus berkawan. Jadi disitulah pasti kan saling menghargai. Disitulah timbul kembali lagi ya secara prinsip Menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik gitu. lebih baik lagi gitu. Karena saat itu mungkin nggak hanya untuk dua orang saja, tapi sebenarnya yang hidup dengan orang itu tidak bisa mengganggu. Ada poin-poinnya juga lah semuanya di dalam mengatasi permasalahan
menjadi manusia yang berilmu, yang berada berilmu, yang tadi nasihat atau sedikit saran ya, gitu. Sudah menjadi mahasiswa calon dulu aja sudah senang ya, berarti itu sudah ada niat kan. Pertama niat dulu, niat ingin menjadi guru, motivasi mungkin motivasi dari dalam itu mungkin melihat guru yang guru sebelumnya gitu, kok enak ya, Contoh yang baik gitu ya. contoh yang baik gitu. Terus juga niat, setelah niat itu dijalani harus betul, harus semangat, apapun depannya terjadi itu harus tetap semangat, dan juga harus ikhlas, karena jadi guru ini kan Ya, mengerti sekali. harus ikhlas dalam hal apapun itu, mengerjakan itu ikhlas, karena sangat lelah memang kalau menjadi seorang guru, karena dia nampaknya itu enggak sekarang kita mengajarkan, tapi nanti ke depannya betapa bahagianya seorang guru ketika masih menyaksikan anaknya itu, anak muridnya itu sudah sukses, sudah menjadi dalam menjadi apapun Orang yang hebat. orang hebat, pemimpin bangsa. Sedangkan kita sebagai gurunya sebagai guru itu suatu kepuasan diri, dan guru itu kan ibaratnya akar sebuah pohon, dia tidak nampak, tidak kelihatan, Tapi yang paling kuat ya Pak. paling kuat Dari bawah. dari bawah dan menghasilkan buah-buah. Nah, buah-buah itu nanti buah yang baik. Kita berharap buah yang menjadi ada yang TNI, polisi. Nah, itulah anak-anak didiknya. Mencapai kesuksesan. Jadi itu suatu kebahagiaan tersendiri. Maka jangan sampai ketika sudah menjadi mahasiswa, calon guru, setelah nanti kembali ke masyarakat untuk mengajar, untuk mendidik, dimanapun berada harus terima, ikhlas gitu. Ya. Ingat kembali pertama kali masuk ini jadi calon guru, ingin jadi guru, itulah motivasinya yang harus niatnya dulu juga diluruskan, terus harus sabar, harus ikhlas, terus harus semangat, dan juga tetap belajar. Terus belajar. Ada belajar, karena murid-murid ini adalah gurunya itu juga gitu. Bagaimana kita mengatasi Mengembangkan diri kita, semakin lama semakin berkembang, kita pun harus berkembang juga, harus mendapatkan ilmu juga. Karena kan belajar itu dari buaya Sampai ke kelihatan. darat. Jadi kayak seperti saya nih, Umi ini juga harus belajar, masih belajar, karena kurang kalau apalagi anak-anak sekarang nih gen apa nih? Gen alpha. Mengatasi mereka ini, masya Allah. Mereka sudah melek teknologi, kita pun harus melek. Iya, supaya tidak ketinggalan ya. Iya, seperti itu. Jadi semakin kemarin, semakin kita merasakan seperti itu, akan merasakan kebahagiaan, terutama kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kalaupun nanti kita menjadi guru, dapat jadi